Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jelaskan satu teori, Greaterful Theory, khususnya yang bisa digunakan dalam kancah dunia token kripto. Teori ini bukan istilah saya, jadi sudah ada sebelum dunia token ini ada. Jadi sekali lagi bukan istilah yang saya buat. Sebelum saya jelaskan tentang apa itu Greaterful Theory, saya ingin uraikan dulu tentang dua nilai, yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik itu adalah nilai yang terkandung di dalam suatu benda atau suatu barang. Misalnya emas. Emas ini memiliki nilai intrinsik karena dia dibuat dari logam tersendiri yang beda kandungannya dengan logam-logam lainnya. Kandungan tersebut luar biasa sehingga logam ini disebut logam mulia. Dan dia pun memiliki nilai ekstrinsik karena diantaranya bisa digunakan sebagai alat transaksi, sebagai aset, sebagai alat bayar, dan yang lain-lainnya. Sekarang kita bicara uang fiat, misalnya rupiah. Rupiah ini dibuatnya dari kertas tersendiri, tetapi hampir tidak memiliki nilai intrinsik jika dibandingkan dengan emas. Hanya dia memiliki nilai ekstrinsik karena diantaranya bisa dijadikan alat bayar karena didukung oleh undang-undang. Sedangkan nilai intrinsiknya hampir tidak ada. Kalau dibakar dia jadi debu, beda dengan emas, kalau dibakar dia akan tetap jadi emas. Sekarang bagaimana dengan dunia kripto di dalam dunia digital? Tentu saja karena dia dunia digital tidak bisa dilihat dari bahannya. Paling bisa dilihat dari teknologinya. Teknologinya unik, menggunakan enskripsi yang susah dijebol, tidak bisa dipalsukan, bersifat terbuka, sehingga dia memiliki nilai intrinsik dari sisi teknologi. Saya bicara kripto. Bagaimana dengan nilai ekstrinsiknya? Tergantung situasi, tergantung kondisi. Di dalam negara tertentu, mungkin dia sudah digunakan sebagai alat transaksi dan sebagai aset. Tetapi banyak juga negara yang tidak mengizinkan atau belum mengizinkan kripto digunakan sebagai alat transaksi, bahkan sebagai aset. Seiring dengan perkembangan dalam rangka kripto ini mencari dan membangun ekosistem, maka umumnya kripto itu menyediakan fasilitas kepada masyarakat umum untuk membuat token. Jadi token ini merupakan turunan dari cryptocurrency, hanya token ini teknologinya nebeng. Dia tidak memiliki blockchain sendiri. Dengan kata lain, kalau saya membuat token, maka blockchain-nya bukanlah blockchain saya. Segala teknologinya itu bukan karya saya, karena saya nebeng. Maka secara teknologi, token itu pada dasarnya tidak memiliki nilai intrinsik apapun, karena nilai intrinsiknya dimiliki oleh kripto tempat kita membuat token. Jadi sulit dikatakan bahwa ini aset, karena yang menjadi asetnya sebetulnya kriptonya, bukan si tokennya. Tidak bisa pula digunakan sebagai alat transaksi. Jadi kripto ini pada dasarnya tidak memiliki nilai ekstrinsik. Tapi sekarang kan banyak token yang bisa diperjualbelikan. Mari kita berbicara lebih detail tentang token ini. Saya misalnya membuat sebuah token menggunakan jaringan Tron. Artinya, saya menggunakan teknologi Tron. Supaya token yang saya buat ini bisa memiliki nilai nominal, bisa diperjualbelikan, maka saya harus melakukan sesuatu dengan tujuan menciptakan overvalued asset. Yang biasa dilakukan adalah overclaim. Token ini hebat, teknologinya luar biasa, karya generasi muda yang cerdas-cerdas, dan overclaim yang lainnya. Pokoknya diglorifikasi sedemikian rupa. Padahal token ini nebeng, teknologinya dari Tron. Si pembuatnya ini tidak mendevelop teknologi apapun, tapi kan dia membuat smart contract. Smart contract itu pun merupakan teknologi yang disediakan oleh Tron. Kita hanya menulis si token ini mau seperti apa, proses distribusinya, proses sirkulasinya, dan yang lain-lain. Dia akan menggunakan teknologi burning. Sekali lagi, burning itu pun merupakan satu fasilitas yang disiapkan oleh Tron. Dengan kata lain, si pembuat token ini tidaklah menciptakan teknologi apapun. Kalau Anda tidak memahami itu, maka Anda lah merupakan salah satu orang yang cocok ditanamkan di dalam kepalanya overvalued asset itu. Ya, aset yang dilebih-lebihkan, yang tidak sesuai dengan nilai intrinsik dan ekstrinsiknya.
Supaya menguatkan overvalued, dia harus punya target, harus bisa masuk ke dalam pasar. Pakai modal tentu saja untuk bisa masuk ke dalam pasar kripto. Dibuatlah program lainnya supaya lebih menarik, yaitu staking. Yang membuat staking ini menarik karena ada bunga. Mau apapun yang digunakan istilahnya ya silakan saja. Karena memang tujuannya adalah untuk menunjang overvalued aset ini. Orang mau mulai membeli token tersebut di pasar. Kalau ditanya untuk apa Anda membeli token tersebut, oh untuk staking, biar saya dapat gajian setiap minggu. Diawali dengan overvalued, maka istilah-istilah yang digunakan pun pasti menanamkan sifat glorifikasi, jadi besar-besarkan, gajian setiap minggu. Itu istilah-istilah yang akan sangat menarik dikaitkan dengan greater fool theory. Hasil stakingnya nanti dikemanakan? Dijual di pasar. Dan strategi yang digunakan pastilah networking. Harus mengajak orang lain. Masuk nanti orang lain. Sama judulnya. Kenapa Anda membeli token tersebut? Ya untuk di staking. Supaya dapat gajian setiap minggu. Seperti teman saya itu. Nanti kalau sudah dapat hasil dari staking, dijual ke pasar kripto. Dan demikian seterusnya. Inilah yang disebut dengan greater fool theory. Apa sih greater fool theory? Dengarkan saja penjelasan para ahli ini ya. Greater Fool's Theory, ya. Jadi nyari orang yang lebih bodoh lagi untuk beli harga yang lebih tinggi. Tanpa teori tersebut, token seperti ini tidak akan hidup. Wajar kalau orang pertama yang bergabung sebetulnya tidak mengerti tentang cara kerja token yang overvalued asset ini. Orang kedua yang masuk pun bisa lebih tidak mengerti, bahkan membuat email pun tidak bisa. Dia hanya menyerahkan uang kepada orang yang mengajaknya, daftarnya pun didaftarkan, menjual tokennya pun ke pasar dijualkan, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan greater fool theory. Token yang seperti inilah yang kata ahlinya disebut sebagai token tempat berspekulasi. Selain Bitcoin dan Ethereum, saya memandang token-token lain sebagai alat spekulasi. Alat spekulasi. Ya, yaitu Anda harus riset sendiri gitu loh. Cari informasinya dan belajar sendiri. Jadi tidak mengambil greater fool's theory. Ya, jadi nyari orang yang lebih bodoh lagi untuk beli harga yang lebih tinggi. Berspekulasi di sini beda dengan orang yang menjual cabai di pasar. Karena pada dasarnya unsur spekulasi pun di sana ada. Hanya cabai itu memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik. Jadi token yang seperti ini adalah sebagai alat spekulasi yang hanya bisa hidup dengan adanya greater fool theory. Greater fool's theory, ya. Jadi nyari orang yang lebih bodoh lagi untuk beli harga yang lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.